tadi dari kuliah sih, cuman kan pulang dulu ke rumah, jadi ganti tas gitu. Baru kesini. Gimana tadi kuliahnya? Eh, menyenangkan sih, tapi lumayan capek aja gitu. Ada matkul apa aja hari ini, Mbak? Tadi ada matkul bimbingan karir gitu. Gimana? Seru nggak? Lumayan seru. Oke, baik. Sebelumnya Giska udah pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah Mbak. Oke, sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai sesi konseling itu. Oke, baik. Sebelumnya apakah Giska sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah Kak, soalnya ini baru pertama kali sih. Gimana perasaannya? Ya lumayan gugup sih, soalnya kan mana pertama kali, jadi nggak tahu harus ngapain kayak mana kan. Perasaan gugup pada sesi konseling itu wajar sekali, Kak, karena emang dari sebelumnya kakak juga belum pernah melakukan sesi konseling, jadi kakak juga belum mengerti bagaimana proses konseling itu terjadi. Oke, baik Kak, saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana proses konseling itu. Saya saya konselor kakak pada hari ini. Dalam proses konseling ini, saya selaku konselor ingin membantu kakak dalam menemukan inti dari permasalahan yang kakak alami, membantu Giska memahami lalu menyelesaikannya. Dalam proses konseling ini juga, saya harap Giska bisa terbuka untuk dapat menceritakan apapun yang ingin Giska ceritakan tanpa merasa rahasia Giska akan disebarluaskan. Karena dalam proses konseling ini kami juga terdapat beberapa azas-azas penting seperti azas keterbukaan, yang dimana Giska bisa terbuka kepada kami tanpa merasa rahasia Giska akan disebarluaskan. Dan di konseling ini juga ada terdapat azas lainnya, yaitu azas kesukarelaan, yang dimana Giska bisa sukarela atau dari hati Giska bisa menceritakan dengan terbuka mengenai permasalahan yang Giska alami. Dan azas ini juga ada terdapat azas kerahasiaan, yang dimana rahasia yang atau pesan yang Giska sampaikan kepada kami itu tidak akan kami sebarluaskan, dan kami harap atau saya harap Giska bisa menceritakan apapun yang ingin Giska ceritakan tanpa adanya rasa bahwa rahasia Giska nanti akan disebarluaskan. Apakah Giska sudah paham? Oke, saya paham sih. Oke Giska, dalam pertemuan hari ini kita ada estimasi waktu proses konseling ini di antara 45 menit. Proses konseling ini akan berjalan. Jadi dalam proses konseling ini kembali ke poin sebelumnya, Giska bisa menceritakan apapun ataupun rasa yang tidak enak yang ada di dalam hati Giska yang bisa tersampaikan nantinya kepada saya. Saya harap proses konseling ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan Giska bisa terbuka kepada saya, karena keterbukaan kepada Giska yang Giska sampaikan kepada kami itu sangat berarti untuk menyelesaikan atau membantu permasalahan yang Giska alami. Bagaimana Giska? Apakah Giska sudah siap untuk mengikuti sesi konseling ini? Ya, saya sudah siap. Baik, apa yang ingin Giska ceritakan? Jadi gini ya Kak ya, saya tuh sering ngerasa sepi gitu, apalagi kan baru pertama kali jauh dari keluarga gitu kan. Dan saya tuh ngerasa sepi gitu, apalagi kayak sering keinget-inget gitu sama orang-orang rumah. Jadi saya tuh ngerasa gak betah di sini gitu. Kalau boleh tahu kampung halaman Giska di mana? Di Lindau. Lumayan jauh ya dari Bengkulu ini. Ya lumayan, soalnya jarak 5 jam lah. Apa
yang membuat Giska tidak betah dan merasa ingin selalu pulang ke kampung halaman Giska? Karena saya tuh ngerasa kesepian gitu, ngerasa ada juga sih ngerasa kehilangan dukungan secara langsung gitu. Kan kalau jauh dari orang tua pasti nggak lihat orang tua ya kan, cuma bisa telepon atau VC. Jadi saya tuh ngerasa kesepiannya di sana sih. Terus juga saya tuh ngerasa jauh dari teman-teman saya di sana gitu. Itu sih yang membuat saya merasa kayak kesepian gitu, merasa ya nggak betah lah di dalam kos gitu. Kehilangan dukungan secara langsung itu sangat wajar karena Giska emang dari pertama sekali ya Iya. dalam perantauan gitu kan, dari proses perkuliahan ini Giska baru pertama kali untuk merantau. Apa yang paling Giska rindukan dalam situasi yang ada di rumah Giska? Ini sih hangat keluarga. Biasanya kan setiap hari itu kan kita tuh dengar acara anak itu kan dari ibu. Nah terus makan bareng gitu kan. Selain dari rumah juga tuh kadang tuh kangen juga sih dengan teman-teman yang lain yang di sana. Mereka masih di sana tapi aku udah jauh dari mereka gitu. Kehangatan kebersamaan itu dalam keluarga itu penting untuk Giska ya. Dan kini Giska merasa kehilangan itu. Bagaimana kondisi ini mempengaruhi kehidupan keseharian Giska? Sebelumnya kan Giska ada di Tinggal tuh, nah beradaptasi dengan lingkungan baru yang ada di perkuliahan, seperti Giska ngekos, mendapatkan kan lingkungan baru. Ada sih. Jadi aku tuh sering susah tidur dan jadi kadang tuh kalau terlalu dipikirin jadi nggak semangat kuliah gitu kan. Jadi kayak ya nggak enak aja gitu kuliah. Rasanya pengen pikiran tuh masih pikiran yang mau pulang gitu. Ya, gitu sih. Wajar sih, menurut saya wajar sekali hal yang Giska rasakan pada saat ini. Seperti Giska merasakan hal yang Giska sampaikan tadi, perasaan rindu rumah biasa berdampak pada keseharian atau kegiatan yang Giska lakukan dengan orang baru, seperti susah tidur dan semangat belajar yang sedikit berkurang mungkin. Apa yang selama ini hal yang sudah Giska lakukan untuk menutupi rasa yang Giska sebelumnya belum pernah rasakan ini? Lebih ke apa ya, lebih ke telepon aja sih, telepon PC. Itu pun kadang nggak mau telepon soalnya takut nanti kan biasanya sedih gitu kan, tapi saya tetap telepon sih walaupun cuma beberapa menit. Tapi ada hal yang buat saya lebih sedih juga kadang tuh, kadang orang tua tuh nanya kabarnya gimana gitu. Itu sedih sih, tapi itu juga sebagai ngebuat saya rindu saya tuh berperan lah ke mereka gitu. Itu juga dengan teman-teman saya, kadang dengan teman-teman saya tuh bareng-bareng sekian di grup gitu. Terus Oke, baik Giska, dari yang Giska omongkan tadi, setelah menelpon Giska melakukan aktivitas seperti biasanya yang ada di kelas. Nah, dalam merilekskan diri, hal apa yang bisa Giska lakukan dalam menutupi sejenak kesedihan yang Giska alami? ini biasanya
Maksudnya gimana ya Kak? Yang ngerti. Mungkin ada orang lain yang ada di lingkungan Giska, di lingkungan baru Giska ini juga merasa rindu kepada orang yang ada di rumahnya, seperti anak rantauan yang merindukan keluarganya. Bagaimana jika Giska mencoba terbuka atau mencoba bercerita pada teman yang mengalami hal yang sama kepada Itu ide bagus sih, cuman saya nggak pernah sih mikirin itu sih. Langkah kecil yang akan berdampak besar bisa membantu Giska merasakan lebih terhubung kepada lingkungan Giska, seperti Giska bisa sedikit mendekatkan diri kepada teman Giska untuk bisa berbagi rasa kepada teman Giska. Bagaimana jika Giska mencoba membuka percakapan dengan orang yang ada di sekitar Giska, terutama di lingkungan kampus yang baru yang Giska rasakan. Langkah kecil ini bisa membuat Giska merasa rileks, merasa lebih terhubung antara Giska dengan lingkungan baru Giska. Apakah Giska mempunyai komunitas tertentu yang menarik bagi Giska? Apa ya? Ada sih, ada. Saya suka seni dan saya tuh bisa saya bisa pernah ikut gitu kegiatan seni di kampus gitu. Dan juga saya lumayan aktif sih kemarin, cuman sekarang emang udah aktif betul. Saya ikut tari, cuman saya sekarang lebih di Himan. Nah, itu ide yang bagus loh, bisa sangat sangat bisa membuat dari lingkungan yang sebelumnya keruh, tidak ada keindahan, Giska bisa melakukan hal yang Giska suka seperti seni tadi. Giska bisa rileks pada teman-teman yang sefrekuensi, seperti Giska omongkan tadi. Giska pernah menari, mungkin Giska bisa mempoleskan menari itu dengan teman-teman yang lain yang nantinya bisa membuat lingkungan Giska lebih nyaman. Iya sih Kak, saya akan coba sih dan cari lagi jadwal-jadwal biar saya bisa mengikuti kegiatan itu. Bagus sekali. Dengan itu Giska bisa menemukan jati diri sekaligus menemukan orang-orang yang sefrekuensi dengan hal apanya yang Giska bisa terasa lebih nyaman. Iya benar, saya juga sekarang tuh lebih sedikit bersemangat aja sih sekarang gitu. Itu perubahan positif loh, Giska. Apa ada hal lain yang masih Giska terasa mengganggu dalam kehidupan sehari-hari Giska? Ada sih Kak, soalnya kan saya sering juga merasa takut gagal gitu. Takut merasa gagal kalau nggak bisa beradaptasi dengan baik gitu kan. Apalagi saya baru habis ini terus Ketakutan gagal itu adalah hal yang sangat wajar. Semua orang pasti mempunyai kekhawatiran atau merasa belum cukup dengan apa yang mereka peroleh. Nah, apa yang bisa Giska lakukan untuk menghadapi kecemasan atau ketakutan yang Giska alami? mungkin
mungkin saya perlu memberi waktu pada diri sendiri sih untuk beradaptasi dengan yang lain gitu. Benar, kita terkadang perlu waktu untuk sendiri. Itu hal yang sangat bijak yang kita perlukan untuk memperoleh. Terkadang kita memerlukan waktu untuk sendiri itu untuk mencurahkan isi hati, atau dengannya kita menangis bisa memperoleh hati yang sedikit sejuk, atau hal yang misalnya keruh tadi bisa menjadi sedikit rileks dengannya kita mengambil waktu sendiri. Kadang kita juga sangat perlu waktu sendiri itu untuk merilekskan diri dari hal-hal yang negatif dari luar kendali kita. Seperti Giska kan sedang berkuliah tuh, mungkin lingkungan yang tidak nyaman dan hal-hal yang baru yang Giska peroleh di lingkungan kampus ini kurang masuk dengan Giska atau kurang nyaman gitu. Nah, Giska emang perlu mengambil keputusan yang bijak ini, seperti self reward gitu kan, bisa Giska lakukan untuk merasakan kesedihan yang berkurang gitu. Seperti kesepian tadi, Giska bisa mencoba untuk beradaptasi dengan lingkungannya tadi, dengan mencari teman-teman yang ada di prodi-prodi lain ataupun fakultas lain. Iya, itu bener banget sih Kak, aku mungkin bisa sih kayak gitu, cuman agak ragu sih bisa beradaptasi dengan yang lain, karena di sini tuh aku cuma punya beberapa teman aja sih yang dekat. Itu pun udah ngebuat aku merasa cukup, cuman emang kadang diri ini kan merasa ada nggak puas gitu, jadi suka emang rindu dengan orang rumah tuh emang kadang tiba-tiba aja. Ya, emang mungkin dari Giskanya emang belum siap kali ya untuk mencoba, atau dengan Giska mempunyai beberapa teman tadi sudah sedikit meredahkan rasa Giska yang rindu sekali dengan arah rumah itu dengan cara Giska pergi dengan teman gitu kan. Tapi ada kalanya mungkin Giska bisa mencoba dengan beradaptasi dengan lingkungan lain, seperti Giska bisa mengambil organisasi yang ada di kampus, seperti ada kalanya BEM, ada Himakala, ataupun ada kegiatan di luar kampus yang bisa membuat kehidupan Giska lebih berwarna atau bisa membuat Giska lebih nyaman untuk kemudian harinya. Iya sih, benar. Iya sih Kak, cuma kadang akunya mungkin yang nggak mau ngelakuin hal itu, makanya ya saya cuma bisa mendengar teman-teman saya yang cerita ya kalau lagi dulu. Sebelumnya apakah Giska pernah mempunyai niat tertentu seperti saya ingin sekali loh mengikuti aktivitas yang ada di BEM, atau enggak ada keinginan ingin ikut sih kegiatan kayak voli, basket, atau menari kembali gitu? Iya ada sih, kalau nari saya lebih karena kemarin dia sempat, tapi nggak terlalu lah, soalnya kan saya nggak mau lagi kalau nari. Nah terus kalau ikut kayak BEM itu pernah ikut, cuma nggak jadi karena kan biasanya tugas-tugas BEM itu apalagi waktu PKK itu di waktu hari libur gitu, saya nggak bisa ngebuang hari waktu libur saya di sini karena saya mau pulang gitu. Nah soalnya kesempatan saya pulang itu cuma di hari libur, apalagi libur panjang gitu, saya nggak bisa pulang tiap minggu.
Ya, mungkin untuk kegiatan yang ada di BEM itu sedikit minat untuk Giska. Kayak Giska ingin kembali pulang saat ada libur semester ataupun libur-libur yang lain. Nah, mungkin Giska bisa melakukan aktivitas di luarnya seperti selingan dalam kegiatan Giska, seperti yang saya omongin tadi, kegiatan-kegiatan positif seperti voli, menari, dan lain sebagainya itu bisa membuat Giska sedikit mempunyai lingkungan baru yang bisa membuat Giska nyaman. Apakah Giska untuk kedepannya ada kepengen gitu untuk melakukan hal itu kembali? Ya mungkin ada sih. Ya mungkin. Untuk dalam waktu dekat ini, apakah ada aktivitas lain yang Giska lakukan? Ini saya cuma sibuk ngerjain tugas saja, paling kalau kalau kemarin kan kalau ada sering ada acara di Madin sering gitu sih. Itu Kegiatan yang ada di mana? Dengan itu Giska juga sudah merasa, apakah Giska sudah merasa itu cukup atau masih kurang untuk menutupkan kesepian yang ada pada diri Giska? Seperti kan Giska anak kos nih, ada kalanya Giska merasa bosan. Nah, bagaimana kalau misalnya rasa bosan itu terus menerus terjadi pada Giska? Apa yang Giska lakukan untuk mengurangi itu? ini sih saya belum tahu sih untuk mengurangi rasa bosan itu gimana. Cuma untuk mengikut beberapa kegiatan itu emang bisa kadang membuat saya mengurangi rasa rindu saya dengan orang-orang rumah. Tapi cuma waktu lagi sibuk, tapi waktu sudah selesai saya kayak ngulang lagi gitu video. Cuman emang nggak terlalu rindu itu kan, nggak terlalu sampai bikin nangis kayak awal-awal gitu kan. Tapi lumayan lah untuk mengurangi kesedihan saya gitu. Untuk kesepian Giska ini, kelihatannya Giska belum ingin mencoba, bukan belum ingin sih, lebih ke belum siap karena belum bisa mengambil keputusan karena beratnya rasa rindu yang Giska alami kepada rumah gitu kan. Kayak Giska ingin pulang terus menerus, pada saat libur dikit Giska ingin pulang, ataupun libur semester pun Giska ingin di rumah saja tanpa melakukan hal yang lain. Kalau boleh tahu, di rumah Giska itu berapa bersaudara ya? Saya tiga saudara. Saya anak ketiga, anak kedua. Saya punya kakak, saya punya adik. Orang tua Giska masih lengkap? Masih. Itu sih yang ngebuat saya kadang kayak rindu, mana kadang orang tua kalau lagi nelfon itu kan anak-anaknya jauh semua, kakak saya kan jauh juga di rumah, saya juga jauh, jadi cuma ada adik sama saudara saya. Jadi kadang saya itu sih ada kasihannya dengan orang tua. Jadi di rumah Giska kalau misalnya kakak Giska pergi, kan kakak Giska kerja kan? Kerjanya di luar? Iya di luar. Nah, jadi di rumah itu cuma ada 3 ya, kedua orang tua sama adik Giska. Nah, di lingkungan Giska sebelumnya yang ada di kampung halaman Giska yaitu Linggau, kenyamanan apa yang Giska dapatkan di sana, seperti teman, keluarga, dan lain sebagainya? Ya itu sih kayak
ya nyawa aja, mungkin karena masih tinggal sama orang tua dan juga kayak gak ada beban gitu kalau di sana kan. Ternyata waktu dan aku sendiri itu ada beban gitu, kayak saya udah mulai merasa sepi, saya apa-apa ngelakuin sendiri. Terus bener-bener yang sepi itu bukan yang cuma sepi, tapi yang bener-bener sepi, kayak mau minta tolong biasanya dengan teman yang di rumah kan ada kan, atau dengan adik atau dengan siapa kan di rumah. Tapi kalau sekarang tuh nggak ada gitu kan, paling ya dengan ya itu sih yang membuat aku nyaman kan, lebih nyaman di sana karena kan juga biasanya orang baru beradaptasi kan pasti ngerasain rindu, cuman kayak aku tuh belum bisa ngatasin masalah gitu, buat ngatasin rindu gimana biar aku tuh nggak terlalu ngepikirin untuk pulang terus gitu. Nah, dari yang Giska ceritakan tadi kan sebelumnya Giska sudah pernah beberapa kali melakukan kegiatan lingkungan. Selain itu, apakah ada kegiatan positif lainnya yang Giska lakukan untuk meredakan kerinduan serta untuk semakin nyaman di lingkungan kampus yang Giska lakukan sehari-harinya? Ada sih, ada. Ini dengan teman-teman saya lagi kan, dengan teman-teman saya yang di sana. Tuh kami tuh ada buat usaha gitu, jalan-jalan. Awalnya random aja sih kan, kayak hobi masak. Cuman kayak banyak orang yang mau ternyata kan. Soalnya kami kalau udah masak tuh sering kami foto, kami story. Nah, tuh dari story tuh biasanya orang balas kan, kayak mau dong gitu apa ada yang jual. Nah dari situ kami tuh inisiatif buat jualan makanan yang kami masak. Ternyata rame. Nah itu sih membuat saya kadang seru dengan teman-teman saya ini. Itu juga bener-bener saya nggak kepikiran sih buat pulang. Nah dari usaha itu kayak di sini tuh ternyata nyaman juga, ternyata waktu ada teman saya kan, terus ada yang kami lakuin selain main gitu, itu sih. Nah, dengan kegiatan yang positif yang Giska lakukan itu seperti membuka kecil-kecilan usaha yang Giska lakukan dengan teman Giska itu bisa membuat Giska sedikit bahagia dan rileks dengan lingkungan baru yang ada di perkuliahannya. Dan itu ide yang sangat bagus buat Giska. Dengan begitu Giska juga merasa rileks pada diri Giska dan bisa meredakan kerinduan yang ada di rumah Giska. Ya benar sih kak, soalnya kan ternyata walaupun nggak terlalu sibuk tapi ada kesibukan, itu tuh benar-benar bisa mengurangi kerinduan saya karena orang tua saya. Nah itu sih. Iya, benar Giska. Nah, dari apa yang kita omongkan tadi, bagaimana atau hal apa yang akan Giska lakukan untuk ke depan? Ya mungkin saya akan lebih mencoba simpan diri lagi aja sih, kayak tadi. Dan juga saya akan terus dengan teman-teman saya, terus buat ide-ide hal lain dengan teman-teman saya, karena saya dengan teman-teman saya tuh banyak sekali ide atau hal rencana-rencana yang akan kami lakukan dulu. Itu seru sih, dan buat saya tuh ya ngapain lah dikit-dikit gitu kan, walaupun sampai kos tuh pasti
kalaupun lagi main bener-bener gak ingat rumah gitu, gak ingat sampai kayak loh aku ternyata gak ingat lagi dengan rumah gitu. Ternyata aku lama-lama terbiasa di sini gitu, kayak ya terbiasa di sini, gak terbiasa lagi di rumah gitu. Itu hal yang bagus Giska. Nah, dari konseling kita tadi, rating berapa yang Giska, skala berapa yang Giska bisa kasih antara 1 hingga 10 Untuk apa ya? untuk kenyamanan Kenyamanan di Giska sini. Iya. Untuk sekarang sih mungkin masih 8 enggak sih, 8,5 lah, soalnya kan sisanya ya masih rindu. Wah, itu skala yang cukup baik loh Kak. Sudah hebat, bisa menyesuaikan diri dan bisa mengurangkan rasa sedih itu kepada diri Giska itu dengan cara Giska sendiri, dengan cara yang Giska lakukan hal yang positif kepada teman-teman tadi seperti berdagang. Itu sangat hal yang bisa Giska lakukan untuk mengurangi rasa sedih yang Giska alami. Giska, pesan saya untuk kedepannya mungkin Giska bisa melanjutkan bisnis yang Giska lakukan kepada teman-teman Giska untuk kedepannya, dan bisa berdampak positif untuk kehidupan Giska, dan Giskanya bisa lebih rileks menjalankan kehidupan yang ada di sini. Dan untuk skalanya nanti mungkin bisa 100% gitu kan Ya, untuk nyaman di sini. bisa sih. Saya juga kadang ada sih yang merasa kok saya nyaman sih di sini. Ada pernah sempet saya nggak mau deh pulang kan pengalaman, karena kalau saya pulang kampung saya nggak mau kesini gitu. Jadi kalau pulang itu nanti aja gitu. Sekalipun saya nyaman di sini, saya nggak kepikiran ke sana gitu. Ya, Giska, gimana perasaannya hari ini? Ya lumayan tenang sih, walaupun kadang ada ya takut nanti saya sedih lagi, tapi kayaknya enggak. Apalagi sekarang kan lagi sibuk kuliah kan, dan pastinya lebih sering sama teman-teman saya sih, jadi mungkin saya bisa ngelupain itu sejenak kan dari bulan yang lain di rumah gitu kan. Saya lumayan berlega sih karena kakak juga, makasih banyak sebelumnya makan. Sama-sama Giska. Nah, dengan konseling kita hari ini, hal yang positif mungkin bisa diperbanyak dan dikenang, bukan dikenang sih, lebih ke mengingat atau bertanya kepada diri sendiri, kalau misalnya aku tuh bisa loh di tempat orang ini tanpa orang tua gitu kan. Bisa dengan nyaman gitu. Itu hal yang bisa kita lakukan untuk kuliah. Ya terima kasih ya kak, soalnya udah ngasih aku saran, udah nguatin aku juga kan di sini apa yang harus aku lakuin, dan aku juga sekarang tahu apa yang harus aku lakuin kan nanti kan. Ya gitu sih, terima kasih ya kak sebelumnya. Sama-sama Giska. Thank you.